Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Ratu Syarifah, NIM 43010190125. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas saya wawancara. Kesan yang saya dapat dari Bapak Sabtuari Sugiharto yaitu cara bicara beliau yang enak didengar, yang membuat saya ketika menonton video tersebut bisa dengan mudah memahami apa yang beliau sampaikan. Pesan yang saya dapat dari beliau ialah seperti yang beliau katakan sesuai dengan hadis Nabi tentang riba, bahwa semua orang memakan riba, yang tidak makan langsung pun akan terkena debunya. Maka dari itu bagaimana caranya kita tidak jadi pemakan langsung, dan jika punya bisnis harus ditekuni tahap demi tahap prosesnya. Jangan ketika punya satu cabang kemudian ingin membuka cabang lagi tetapi dengan cara berhutang. Inspirasi yang saya dapat dari Bapak Sabtuari Sugiharto yaitu kita sebagai umat Islam harus kaya supaya kita bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Pelajaran yang bisa saya ambil ketika kita ingin memiliki usaha, kalau bisa jangan berhutang, agar usaha kita bisa berjalan dengan lancar tanpa harus memikirkan hutang yang perlu kita bayar. Kesan yang saya dapat dari Bapak Jody Broto Suseno ialah cara berbicaranya mudah dipahami dan tidak bertele-tele, dan sepertinya beliau ini orangnya easy going person karena saya melihat dari cara berpakaian beliau. Pesan yang saya dapat dari Bapak Jody Broto Suseno ialah kunci sukses dari pengusaha adalah sholat duha, karena doa dari sholat duha itu sungguh luar biasa. Inspirasi yang saya dapat dari beliau ialah, pertama, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya seorang pengusaha, karyawan pun mempunyai manfaat yang banyak juga. Contohnya seperti melayani konsumen dengan ikhlas. Kedua, jangan pernah patah semangat. Ketika kita sudah memutuskan untuk menekuni bidang A misalnya, serta ketika merasa usaha kita gagal, jangan pernah patah semangat. Ketiga, bersyukur. Berapapun yang kita dapatkan dari usaha kita, kita harus syukuri, jangan pernah merasa selalu kekurangan. Dan yang terakhir adalah banyak-banyak doa, termasuk ketika kita bersedekah, kita minta doa. Begitupun minta doa dengan orang tua, serta mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Pelajaran yang dapat saya ambil dari beliau ialah dakwah itu bukan hanya tugas dari ustadz ataupun ustazah, tetapi tugas semua orang. Dakwah adalah untuk mengajak kebaikan. Apapun itu, jika menurut kita baik, kita ajak orang lain untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan kunci dari kesuksesan adalah doa. Kesan yang saya dapat dari Bapak Ipo Santoso ialah sama seperti dua wawancara sebelumnya, yaitu cara berbicara beliau yang dimana cara berbicaranya beliau ini tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Pesan yang saya dapat dari Bapak Ipo Santoso ialah untuk anak-anak muda baiknya jangan main di produksi, karena produksi itu mesti modal besar dan produksi itu mesti endingnya murah, dan anak muda sangat sulit untuk melakukan itu karena pengalamannya yang terbatas serta modalnya juga terbatas. Inspirasi yang saya dapat dari beliau ialah jika ingin rezekinya banyak, maka jadilah pengusaha. Pelajaran yang bisa saya ambil dari beliau ialah berwirausahalah dari sejak kecil, kalau bisa dari akhir balik sudah mampu membiayai diri sendiri. Dan ada 5 kunci kaya, salah satunya adalah jualan. Jadi kalau orang nggak suka jualan akan sulit kaya. Sebenarnya saya menyukai wawancara dari ketiganya, tetapi kalau ditanya paling yang saya sukai yaitu wawancara dari Bapak Jody Broto Suseno, karena selain jawaban beliau yang mudah dipahami, inspirasi yang saya dapat dari beliau ini cukup banyak, yaitu ketika kita memutuskan untuk menekuni suatu bidang, misalnya pengusaha, kita harus selalu bersyukur, berdoa, dan yang paling utama adalah sholat. Salah satunya ialah sholat duha seperti yang beliau katakan, yang dimana doa dari sholat duha ini sangat luar biasa. Pesan yang ingin saya sampaikan ialah ketika kita melakukan usaha atau sedang berbisnis, kita harus tetap optimis dan percaya diri bahwa usaha atau bisnis yang kita jalani bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Pengusaha yang ingin saya wawancarai diantaranya ialah Dian Pelangi, Ahmad Zaki, Medina Zain, Khairul Tanjung, dan yang terakhir adalah William Tanuwijaya.
Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.